Baik, kita tadi dengan Mas Wirawan Kanitipiter Polres Balikpapan yang memotret situasi ini dan sedang bicara soal di darat aman, di laut enggak tahu. Mas Wirawan dilanjut silakan. Oke. Mungkin saya lanjut lagi. Ya. Memang yang nggak bisa saya pungkiri, berhubung Iya. Media juga sudah sempat mendengar juga, dari kepolisian pun sempat mendengar juga terkait informasi tersebut. Nah, yang pasti dari kepolisian pun ya berusaha juga untuk menindaklanjuti hal tersebut. Untuk menciptakan situasi yang kondusif lah di Balikpapan ini terkait masalah BBM menguap. Itu kalau terkait kita kembali lagi ke pengetap lagi. Kalau yang sebentar, kondusif itu menguapnya nggak ketahuan atau kondusif itu aman-aman saja kan gitu? Tidak ada kelangkaan BBM lah. Kalau yang dianggap sama masyarakat ini kan langkanya BBM. Langka BBM, kemudian sehingga langka BBM jadi susah antrian. Makanya itu tujuan kepolisian pun untuk menindaklanjuti hal tersebut pun ya untuk mencegah hal tersebut. Seperti itu. Itu yang terkait yang masalah kencing di kapal. Mungkin kembali lagi ke pengetap karena saya lebih sering yang di darat. Angkatan darat ya. Nah, jadi yang di mungkin kalau dari kepolisian yang agak susah tadi terkait kalau misalkan tidak ada indikasi. Nah, mungkin saya sempat mendengar dari BPH Migas itu mau ada regulasi terkait berapa liter isiannya. Mungkin itu kalau misalkan sudah ditetapkan di Balikpapan, itu mungkin dari kepolisian pun lebih enak juga untuk gerak. Yang bisa kelihatan nih isinya berapa lama, berapa jam. Nggak mungkin ngisi itu sampai sejam. Betul. Kalau misalkan cuma 20 liter, 30 liter, itu harapan dari kepolisian untuk masalah regulasi. Mungkin kalau dari kepolisian nggak jauh-jauh dari penegakan hukum tersebut aja. Betul. Ini gini, saya jeda sebentar soal ini. Saya ini menjadi aneh ya ketika kita mencoba mencari solusi soal BBM yang nggak jelas ini, kemudian kita ini seperti mencari solusi yang tidak masuk akal menurut saya. Yang pertama, pernah ada wacana untuk jenis motor tertentu tidak boleh di BBM kayak mantan. Ini kan menurut saya solusi yang tidak ada ujungnya begitu. Satu. Yang kedua, mau ada wacana melegalkan Pertamini gitu. Ini juga nggak jelas karena bahkan Pertamini kalau punya izin harus dari izin dari Pertamina. Pertamina gimana kan? Pertamina ujungnya hanya pada pagar SPBU. Ada solusi-solusi yang bias yang masalahnya menjadi masyarakat tidak clear, tidak jelas begitu kan. Kira-kira gitu. Saya kembali ke Mas Arya. Mas, atau saya ke Mas Wirawan dulu? Bisa berdua-duanya. Aku ada tambahan dulu ya. Aku ada tambahan dulu. Silakan. Ada tambahan mungkin yang tadi kebahas yang menarik. Hostnya santai aja kalau yang apa? Thunder. Itu kan lucu saya bilang. Thunder. Itu mungkin karena yang saya pernah lihat langsung itu antrian di daerah timur, Balikpapan Timur. Nah, terkait motor Thunder tersebut yang memang agak unik juga. Mungkin saya juga sempat ngeliat di salah satu sosial media komenan suatu konten itu, wah lebih lucu nih motor Thunder 15 menit udah habis padahal isi penuh. Nah, itu. Nah, berdasarkan informasi tersebut juga kami dari kepolisian ya masih berusaha juga untuk menegakkan. Cuman berhubung banyaknya juga yang hal kejadian tersebut, ya kami mungkin perlahan-lahan. Betul. Nggak bisa langsung, wah mungkin masyarakat mikirnya bisa nih langsung polisi datang langsung clear semua masalah. Nah, tetap kami perlahan. Karena banyaknya yang seperti itu. Yang repot kan kayak yang punya Thunder tapi tidak boleh diasuhi kan. Enggak ya. Jadi stereotip kan kita ini aneh saya. Ini apakah ini wujud daripada ketidakmampuan kita, masalah pemerintah, kepolisian, stakeholder Pertamina tidak mau menyelesaikan ini begitu. Contoh kasus misalnya nih. Ketika kita ke Kutai Timur, ke Bontang Sangatta, SPBU-nya tutup atau SPBU-nya ada, tapi kira-kira dalam radius 2 kilo itu pertalite banyak di pengecer. Mas Arya. Yang mana ini umum bebas tadi menyikapi yang tadi. Jadi kalau kita bicara permasalahan BBM LPG yang sebenarnya kalau dari tahun ke tahun itu ya beritanya sama itu aja Pak.
BBM langka, LPG langka, balik lagi langka lagi BBM, langka lagi LPG. Yang akhirnya kalau kami dari Pertamina itu sendiri melihat bahwa di sini kan memang ada batasan atau parameter, yaitu kewenangan dan regulasi. Oke. Sama tadi sempat tempatnya Pak Wirawan juga, ada batasan yang bisa kepolisian masuk, ada yang enggak, kan gitu ya. Sama seperti Pertamina, sebagai perusahaan ini ada batasan yang Pertamina bisa masuk, bisa ambil tindak lanjut, ada yang tidak. Kebanyakan dari kemarin komentar masyarakat, harapan stakeholder, itu mengharap Pertamina bisa menyelesaikan semua all in. Ya jualan, ya ngawasin, ya nindak pengetap, ya nutup pom ini, dan segala macam. All in semua harus Pertamina yang bisa menyelesaikan. Yang akhirnya kita berkali-kali di media bahwa Pertamina ini perusahaan, bukan regulator, pembuat aturan, bukan penegak hukum, dan juga bukan tanda kutip kami ini perusahaan milik negara, dan tapi bukan pemerintah, bukan pemerintah. Yang akhirnya kami juga menjelaskan bahwa sepanjang 6 bulan terakhir itu sudah lebih dari 30 sanksi sebenarnya yang kita berikan kepada SPBU. Di Kaltim ya, di Kaltim ya. Dan itu adalah otorisasi tertinggi kita untuk menindak. Kemampuan tertinggi kita adalah menindak SPBU. Ada yang kita stop supply. Nah, tapi masalahnya sanksi ini tidak menyelesaikan masalah, Pak. Karena sanksi kita adalah stop supply Pertalite misalkan 2 minggu. Jadi orang ini pindah aja. Pengetap pom ini ya pindah aja dia tempat lain. Akhirnya antrian pindah ke tempat lain. Nggak menyelesaikan masalah. Kami tidak boleh menindak konsumen. Konsumen yang bisa kita tindak itu yang sesuai regulasi terakhir adalah yang bawa jerrycan. Itu sudah ada regulasinya. Jadi jerrycan selama dia punya surat rekomendasi dari dinas terkait boleh. Disperindak ya biasanya. Disperindak, kelautan dan lain-lain boleh. Tapi kalau nggak punya, ya nggak boleh. Sorry. Ini khusus untuk nelayan. Betul. Petani, itu pun solar sebenarnya. Itu pun solar. Untuk tadi yang disampaikan bahwa Pak Wirawan juga ada aturan-aturan BPH Migas yang mau mengatur, itu sampai detik ini masih draft, Pak. Jadi tadi yang dibilang harus motor ini yang boleh, mobil ini yang boleh, memang masih draft. Sehingga kita tidak bisa menentukan, tadi takutnya adalah kita menindak konsumen, dan itu ibaratnya wewenang konsumen atau hak konsumen jadi disalahi kan. Kalau kita misalkan, wah ini motor Thunder nih, akhirnya stereotip kan. Iya itulah. Ada motor Thunder, kamu mau ngetap ya? Akhirnya ternyata polisi misalkan ya, kami yang kena kan itu, operator yang kasihan. Akhirnya stereotip. Dan plat nomor dia hitam. Sekarang kalau jangankan masyarakat ya, Pertamina pun seperti tim saya dan segala macam itu sudah melakukan investigasi di lapangan langsung. Ada yang mobil segala macam itu sudah tercatat, hari ini ngisi full, besok ngisi full. Oh dia mau jalan pulang pergi Samarinda 2 kali atau seperti apa gitu kan. Oh hari ini full, besok full. Tapi nggak bisa kita tindak. Karena tadi secara regulasi nggak ada. Dan itu normal kan? Harus dianggap normal. Dan itu normal. Seperti tadi Pak Wirawan bilang, ada. Kita sudah mencirikan, semua udah ada catatannya. Tinggal kalau ada yang ngeluarin regulasi langsung nih kita bilang kamu kok nggak punya. Sebenarnya kita tinggal tunggu itu aja regulasinya. 39 itu rata-rata kenapa, Mas Arya? 39. Oh, 30 sanksi. 30 sanksi. 30 atau 39? Saya angka pastinya tidak tahu, tapi 30-an ya. Rata-rata penyelewengan. Penyelewengan itu biasanya tindakan nakal operator, ada. Atau misalkan kesalahan-kesalahan kecil, misalkan seperti fasilitas yang kurang lengkap, tidak ada alat pemadam api ringan, HSE-nya kurang gitu kan ya. Itu kita kasih teguran. Tapi sanksi kalau yang sampai penyetopan suplai itu biasanya sudah hubungannya sama tadi yang tindakan seperti yang kepolisian bilang, ada unsur pidananya di situ, pidananya. Nah, itu kita stop. Tapi tadi saya katakan itu tidak menyelesaikan masalah karena hanya memindahkan antrian aja dari yang tadinya di sini jadi pindah ke SPBU lain. Clear. Jadi itu tadi sebenarnya mohon maaf sekali masyarakat. Jadi bukannya Pertamina tidak mau menindak, tapi memang ada keterbatasan wewenang yang bahkan kepolisian pun juga tadi ada keterbatasan wewenang. Ketika kita mau stereotipin ya motor, mohon maaf mungkin Thunder lah atau mungkin mobil ini, mobil itu. Nah, saya anggap itu kelucuan regulasi. Betul, itu kelucuan diskresi yang seolah menggambarkan kalau kita tidak mampu mengatasi. Betul. Jadi sekarang ini yang kita lakukan dengan Pemkot kemarin sudah berdiskusi. Sekarang kita lakukan pencatatan sampai regulasinya, kalau memang nanti pemerintah daerah atau provinsi yang mengeluarkan, anggaplah pembatasan tadi ya, maksimal misalkan sehari 10 liter atau 15 liter, itu akan kita kerjakan. Tapi kalau penambahan SPBU, Pertashop dan lain itu jangka panjang Pak ya, karena setahun 2 tahun tidak akan selesai. Karena SPBU itu minimal 2 tahun pembangunan dan lain-lain. Oke, kita agak jeda dibahas ini. Saya ingin bahas karena sempat menjadi pembicaraan hangat di masyarakat terkait dilema problematika
SPBU Mini. Saya tolong ditanggapi nanti ya. Saya berpikir kalau SPBU Mini itu semua ditutup, itu tambah kacau kayaknya. Walaupun boleh jadi sumber daripada SPBU ini bensinnya dari barang yang nggak benar. Iya kan? Ini kan dilema kita. Suplainya dari yang nggak benar, kemudian dibiarkan saja. Tapi kalau ini ditindak dan ditutup semua, ini juga menjadi situasi makin kacau. Saya minta tanggapan Mas Irawan dulu deh. Benar kan? Terkait Pemini. Nah, memang betul yang dibilang Bang Upi terkait biasanya barang-barangnya bukan dari barang jelas lah. Oke. Nah, barang yang nggak jelas. Oke. Tapi kalau yang tidak diperbolehkan itu kan bahan bakar penugasan dan bahan bakar subsidi. Nah, dalam hal ini kalau bahan bakar penugasan itu berupa pertalite. Kalau bahan bakar subsidi berupa solar. Nah, itu jadi kemarin juga sempat ada pengajuan ya, pengajuan yang masalah itu. Wacana regulasi masalah POM ini. Nah, mungkin kalau dari sisi hukum agak sedikit berlawanan dengan undang-undang yang sudah berlaku di Undang-Undang Ciptaker 2023. Oh, di Ciptaker malahan ya? Ciptaker sudah. Bukan di Undang-Undang nomor 2001 itu, tapi diperbarui dengan Ciptaker. Oh, bukan di 2021 bukan ya? Ya, tapi diperbarui lagi. Diperbarui di 2022. Ada penetapan perundang-undangan di 2023. Itu memang agak sedikit berlawanan. Cuman lain halnya kalau misalkan Pertamina ini menjual Dexlite ataupun Pertamax. Itu memang tidak ada hukumnya lah, bukan barangnya lah. Itu jadi masih diperbolehkan untuk di Pertamina. Jadi mungkin masalah regulasi Pertamina pun oke-oke aja, asalkan menjualnya barang yang jelas. Jadi tidak berlawanan dengan undang-undang. Itu terkait Pertamina-nya. Clear. Kalau dari teman-teman kepolisian mesti ngelihat dari dasar hukumnya itu. Tapi oke, clear. Menurut saya respon itu clear. Mas Arya, kalau dihilangkan itu juga nggak nyelesain masalah kok. Kalau tadi memang benar kata Pak Wirawan, kalau kita lihat dari aspek hukum, selama dia menjualnya adalah BBM non subsidi gitu ya, itu sebenarnya tidak bisa ditindak karena memang tidak ada regulasi yang mengatur. Ini kalau kita lihat dari aspek hukum ya. Tapi kalau sudah berjualannya solar atau pertalite, ini ibaratnya bersinggungan dengan hukum yang pertama tadi 2001 bahwa subsidi ini tidak boleh dijual kembali setelah dari badan usaha yang ditunjuk, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor Perpu 2 tahun 2022, itu pasal 55 dilengkapi dengan barang bersubsidi dan atau barang penugasan. Artinya solar dan pertalite itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi diperdagangkan kembali setelah setelah keluar dari nozzle SPBU atau Pertashop. SPBU lah, Pertashop yang jualan Pertamax dari SPBU. Nah, di situ pun sudah jelas pidananya ancaman pidananya 6 tahun, denda 60 miliar itu sudah jelas. Nah, tapi kalau kita bicaranya aspek apakah itu membantu atau tidak, ya jelas kalau yang di tempat tidak ada SPBU sangat membantu. Gitu kan, apalagi ya sekarang kita ketahui bahwa SPBU di Balikpapan ini hanya ada 14 unit. Dari total Balikpapan luasan sekitar hampir 500 km persegi kali ya. 500 km persegi, cuma 14 unit, artinya satu unit ini rata-rata mengcover 30 km. Kalau kita bandingkan, anggaplah dengan kota yang cukup besar, Surabaya gitu ya. Surabaya ini luasan wilayah sekitar 300-an km persegi. SPBU-nya ada 110. Yang artinya setiap 3 km ada SPBU rata-rata. Nah, kita kalau membandingkan dari situ saja sudah jelas pasti kalau Balikpapan masih kota yang saya tinggal di 10 tahun lalu, mungkin masih aman dengan SPBU 14 unit ya. Apalagi waktu itu nomor 1 kota ternyaman dan paling layak ditinggali gitu kan di Indonesia. 10 tahun lalu. Sempat tinggal 10 tahun lalu di sini. Tapi kalau sekarang kayaknya saya agak menyayangkan ya ketika kok SPBU-nya nggak nambah, orangnya nambah, demand-nya nambah, ya otomatis pasti antrian terjadi. Jadi antrian itu bukan karena kelangkaan, Pak. Betul. Tapi ada stok yang belinya kebanyakan. Yang beli terlalu banyak. Gitu kan? Dalam situasi ini sebenarnya tanpa kita melihat benar salah, artinya keberadaan SPBU Mini ini sebenarnya
Oke, kita dilema, itu salah. Ya. Tapi itu sebenarnya secara real perputaran ekonomi itu membantu keberadaan. Kalau tidak melihat aspek hukum. Ya, jangan kalau tidak itu biar Mas Wirawan aja kan gitu. Jadi itu tidak lihat sebenarnya aspek membantu hukum, ya, ya, mengurangi antrian dan itu Ya. mungkin juga memunculkan aspek multiplayer bisnis lain bagi teman-teman pengetap. Toh normal-normal aja kira-kira begitu. Makanya kemarin kan diskusi dengan Pemkot sebenarnya kita dorong Pertashopnya dulu aja. Entah mungkin nanti ada regulasi bahwa Pertashop boleh jual Pertalite kan kita akan lihat ke depan. Tapi kita dorong monggo kalau teman-teman. Pertashop ini yang mana? Pertashop itu adalah produksi resminya Pertamina, SPBU bentuk mini, tapi hanya memang bisa menjualnya Pertamax atau Dexlite. Contoh yang ada di rest area Samarinda Betul, Balikpapan. ya. Itu modular, itu sebenarnya Pertashop. Tapi kalau jenis SPBU-nya ada SPBU modular. Tapi kita branding namanya Pertashop. Memang sih karena penjualannya hanya Pertamax, marginnya kecil, sementara ini belum terlalu menarik karena masyarakat masih sangat melihatnya Pertalite-nya dulu nih. Tapi kalau ke depan bukan tidak mungkin ya kalau memang Balikpapan sangat membutuhkan, mau tidak mau kita harus buka banyak. Gitu kan. Paling tidak untuk aspek hukumnya ini agak sedikit benar gitu ya. Oke, clear ya. Kita batasi kalau Pertamina tadi clear. Tapi pertanyaan saya ini ada kondisi ironis. Ketika saya tadi mengatakan, ketika Bontang, Kutai Timur, nah itu di mulut-mulut SPBU itu tersedia bensin eceran yang, Pertalite eceran yang ada di depan begitu. Ini atau karena SPBU-nya males tidak buka 24 jam, padahal itu jalur luar kota. Nah ini situasinya gimana ini? Ini malu saya gitu. Iya. Kalau dari Pertamina ya. Ya, monggo. Hal ini mungkin tidak hanya terjadi di Kaltim ya, mungkin di Jawa dan segala macam. Bahkan kemarin saya ke Kalsel itu di Banjarmasin pun ada yang seperti itu. Di pintu masuknya SPBU itu ada yang jual eceran. Lagi-lagi tadi kalau dari segi Pertamina, kami ini kalau sudah keluar dari nozzle, sudah bukan masuk konsumen, terus dia lagi jualin lagi, kami mau nangkap itu nggak ada regulasinya, gitu kan. Termasuk mungkin dari kepolisian ya juga keterbatasan mungkin. Wah ini suplainya dari mana segala macam harus dilihat lagi. Akhirnya yang terjadi adalah saling mendiamkan, saling membiarkan, gitu kan? Saling membiarkan bukan berarti menghindari hukum, tapi mau pakai yang mana nih regulasinya? Regulasinya yang mana yang mau dipakai? Artinya itu sebenarnya. Jadi bukan masalah tidak mau menindak atau tidak bisa menindak, tapi ada nggak regulasi yang memang melindungi hal tersebut. Clear. Kalau Pertamina sudah di luar kewenangannya. Kalau di kami betul. Jadi kalau yang bisa kami lakukan tadi, otoritas tertinggi kita adalah menghukum atau memberikan sanksi. Suspend ya. Lembaga penyalur atau mitra kita. Karena memang kan kalau perusahaan itu kita hanya bisa menyangsi sesuai kontrak yang kita lakukan kan. Bisnis ke bisnis gitu. Oke, biar lebih detail karena tadi kita ingin mempersekusi. Kita akan mempersekusi Pertamina. Sekali-kali deh saya pertanyaannya mempersekusi teman-teman yang mewakili kepolisian. Masyarakat akan menuding ini ada orang-orang di belakang ini hingga membiarkan situasi ini. Gimana Mas persepsinya dengan itu? Oke. Kalau itu mungkin dari beberapa kasus yang sudah saya proses ini, mungkin saya berkaca dari situ, kadang malah jadi stigma baru juga bahwa polisi tidak humanis. Itu yang kadang terjadi dari 3LP ini, ya bisa saya sebut tiga-tiganya lah. Dibilang, Pak kenapa saya harus ditangkap Pak? Nah itu, padahal sudah diberi bahkan sudah disosialisasikan undang-undang terbaru Pertalite ataupun solar itu tidak diperbolehkan untuk dijual kembali karena tujuannya itu sebenarnya end user atau konsumen terakhir lah. Nah, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Nah, mungkin kalau untuk terkait yang ada pembiaran, mungkin bukan ke pembiaran. Cuman ya tadi seperti yang saya bilang tadi. Ada beberapa indikasi yang bisa kami tindak lanjuti. Dan yang tidak memasuk indikasi ini yang agak sulit karena dia bisa saja mengaku sebagai ya ini saya masyarakat biasa Pak yang mau mengisi bensin. Seperti itu. Oke, kita akan break. Apa ya saya harus quote di sebelum break ini? Betul, kadang-kadang kita di kepolisian itu juga dibuat bingung ya. Tidak berbuat dianggap salah, berbuat dianggap tidak humanis. Itu. Sementara ketika kita ngomong narasi dari pimpinan di atas, bikinlah yang muncul adalah angka. Yang kita udah bikin loh 2 laporan, 3 laporan, 4 laporan. Yang penting membuktikan kepada atasan hingga apa yang kita lakukan di masyarakat sebenarnya bukan yang elementer.
kadang-kadang kasihan juga dengan masyarakat. Ini situasi yang tidak gampang dan ini fakta di lapangan yang kita temui. Sebagai orang-orang tamu Balikpapan ini, guys. Kita akan jeda untuk 1-2 menit ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.